Hai, kenalin, aku Fai. Aku suka baca buku dan aku ingin share beberapa hal dari buku yang aku udah baca. Beberapa waktu lalu aku baca buku yang berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Aku tertarik baca buku ini karena reviewnya bagus-bagus dan ternyata setelah selesai baca bukunya, aku tahu kenapa orang-orang pada suka sama buku yang satu ini. Sama sekali tidak mengecewakan, tapi ada satu hal yang membuat aku bertanya-tanya. Oke, aku akan kenalin bukunya terlebih dahulu dan bacakan sinopsisnya untuk kalian semua. Judul buku ini adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 400 halaman dan dirilis pada tanggal 16 Desember tahun 2020. Berikut sinopsisnya. Ketika 3 pemuda berandal bersembunyi di toko kelontong tak berpenghuni setelah melakukan pencurian, sepucuk surat misterius mendadak diselipkan ke dalam toko melalui lubang surat. Surat yang berisi permintaan saran. Sungguh aneh. Namun, surat aneh itu ternyata membawa mereka dalam petualangan melintasi waktu. Menggantikan peran kakek pemilik toko kelontong yang menghabiskan tahun-tahun terakhirnya memberikan nasihat tulus kepada orang-orang yang meminta bantuan. Hanya untuk 1 malam. Dan saat fajar menjelang, hidup ketiga sahabat itu tidak akan pernah sama lagi. Itu dia sinopsisnya. Menurut aku, salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah alur ceritanya yang penuh dengan kejutan dan misteri. Buku ini mengisahkan 3 remaja yang terjebak di toko kelontong Namiya setelah mereka bersembunyi dari kejaran polisi. Di sana mereka menemukan surat-surat yang sudah lama tertinggal, yang dikirimkan oleh orang-orang yang meminta nasihat. Secara perlahan, mereka terlibat dalam rangkaian peristiwa yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Well, cerita ini menampilkan 3 garis waktu yang saling berkaitan, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui surat-surat tersebut, pembaca diajak untuk melihat bagaimana tindakan di masa lalu bisa mempengaruhi pada kehidupan di masa depan. Keajaiban toko ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan hidup dan takdir orang-orang yang awalnya tampak tidak terkait satu sama lain. Setiap keputusan yang diambil oleh karakter-karakternya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Novel ini mengangkat banyak tema yang relevan dengan kehidupan manusia, seperti takdir, kesempatan kedua, penyesalan, dan keberanian untuk berubah. Tema utama yang muncul sepanjang novel adalah tentang bagaimana keputusan yang kita buat, bahkan yang kita kira atau kita anggap sepele, dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Selain itu,
Ada juga tema tentang pentingnya memberi dan menerima nasihat, serta bagaimana sebuah tindakan kecil bisa mengubah kehidupan seseorang. Ini mengajarkan kita semua untuk lebih menghargai momen-momen kecil dalam hidup dan menghargai hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Meskipun novel ini sebagus itu, kata orang-orang ya, tapi ada satu hal yang membuat aku bertanya-tanya. Dari mana asal muasal keajaiban di toko kelontong Namiya ini? Sampai pada akhir cerita, sepertinya aku tidak menemukan ada peristiwa atau kejadian yang menjelaskan dari mana keajaibannya berasal. Atau aku yang tidak teliti? Well, kasih tahu aku kalau kalian punya jawabannya ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu dia yang bisa aku sampaikan. That's all from me. Aku harap ini bisa bermanfaat bagi siapapun. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you in the next video. Bye.